1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Cece Marlatu. Kami tadi berbincang tentang Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ketiga ya, orang benar di tengah pencobaan. Bagaimana kita harus bersikap, dan firman Tuhan mengajarkan dengan jelas ya. 3 ayat ini saja itu melakukannya butuh proses seumur hidup, Pak. Betul. Bukan satu kali, tapi bukan satu kali, seumur hidup ya. Seumur hidup. Ya. Dan kita yang berbicara juga belum tentu ya. Ini ya, masih belajar juga ya. Betul. Masih berusaha. Kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa bertanya, berdiskusi atau bersaksi. Mungkin seperti Pak Cece tadi saksikan ya, Anda melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi orang benar. Mungkin Anda mendapatkan celaan, tapi ternyata ada berkat Tuhan yang menanti di belakangnya. Silakan Anda juga bisa bersaksi. Pak Cece, ada Ibu J yang bergabung. Iya. Shalom Pak, saya mau tanya, kalau doa atau baca Alkitab di dalam kamar selalu bersuara, apakah diperbolehkan? Dan juga kalau berdoa di kamar mandi, memuji Tuhan di kamar mandi, apakah itu layak, Pak? Iya, saya jawab. Ya, silakan. Baik, untuk berdoa baca Alkitab, saya kembalikan kepada Ibu J. Mau bersuara atau tidak, yang penting bagaimana bisa menghayati dan menerima Alkitab itu, dan doanya bisa diungkapkan dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, memang ada orang berkata dengan bersuara supaya didengar. Oke, saya juga setuju. Atau mungkin dengan tidak bersuara tapi kita tetap pada fokus pada Alkitab yang kita baca, dan kita juga fokus pada apa yang kita ucapkan dalam doa kita. Dengan tanpa bersuara sih tidak masalah. Yang penting kita fokus. Ya, nah tentang masalah di kamar mandi, seringkali saya dapat pertanyaan seperti ini. Rasanya kita lebih baik mengambil waktu, tempat atau area yang layak lah, Jangan sampai ya sekedar kalau pas kita mandi kita nyanyi sih, it's okay lah, tidak masalah kita naikkan pujian. Tapi lalu kita mau berdoa masuk kamar mandi, kan rasanya kok ya gimana ya, tempat yang layak lah, mungkin di ruang tamu bisa, atau di kamar, itu lebih baik di kamar. Itu yang saya maksudkan ya. Jadi bukan berarti saya tidak menyetujui kamar mandi atau tidak menyetujui, tapi kita cari tempat yang pantas lah. Contoh, Anda kata kita mau ketemu orang aja kita pakai pakaian yang rapi gitu kan. Nah kita mau ketemu Tuhan, masa kita enggak ya serapi apa yang harus kita perhatikan kan. Ya, saya mau ke siaran ini aja saya pakai baju komplit, tapi kalau di rumah ya enggak mungkin seperti ini kan. Sumuk Pak. Jadi ya untuk menghadap Tuhan kita punya waktu tersendiri. Kalau di kamar tuh bagus, kalau hanya sekedar kita mandi, kalau kita memuji, it's okay lah, bagi saya enggak masalah. Ya itu yang saya dapat sampaikan. Tapi kalau kita mau berdoa lalu kita masuk kamar mandi, ya rasanya kok gimana gitu ya. Kalau Anda lagi di kamar mandi, Tuhan gerakkan untuk ngobrol, silakan. Nah, silakan. Tapi kalau Anda khusus mau berdoa masuk kamar mandi. Itu yang kasihan yang nunggu berikutnya, Pak. Pas doanya doa syafaat lagi. Panjang asal-asal. Maaf ya Bu J ya, maaf. Bercanda Bu ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari NN. Shalom Pak, saya ingin bertanya. Ada ayat yang mengatakan berkali-kali kamu berdoa tetapi aku tidak mendengarkan sebab tanganmu penuh dengan darah. Apa ya Pak artinya tanganmu penuh dengan darah? Seperti yang saya terangkan tadi. Nampaknya kita ke gereja, nampaknya kita beribadah, tapi hidup kita fasik. Iya kan? Itu gambarannya, itu tafsirnya. Maksudnya perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu maksudnya. Bukan tangan kita berdarah-darah, ya kan? Atau bunuh orang gitu ya. Itu bunuh orang kan salah satu ya. Betul, berdarah sih kan. Tapi perbuatan kita yang tidak pantas. Nah, seperti orang fasik tadi menghalalkan segala cara. Yang penting saya dapat, orang lain masalah tersiksa, tertekan, urusan sendiri. Nah, itu yang saya maksudkan ya. Jadi karena kita melakukan dosa. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari 8741. Shalom Pak, bagaimana caranya agar kita ini bisa memahami firman Tuhan kalau kita baca firman Tuhan sendiri? Thanks. Saya kadang-kadang juga baca nggak ngerti,
Tapi Padahal beliau sudah mengajar S3 ya. Kadang-kadang masih ada yang masih dirahasiakan nggak ya ngerti. oleh firman Tuhan. Tapi sudahlah, saya anjurkan baca dulu. Nanti pada saat Anda menghadapi masalah, mungkin saja ada persoalan. Waktu persoalan itu ada, muncullah ayat yang Anda tidak mengerti itu maksudnya untuk itu. Kadang kita baca bisa ngerti, secara akal sehat kita bisa ngerti apa yang diperintahkan. Tapi kadang-kadang ada kiasan-kiasan yang tidak mengerti oleh kita. Sudah, simpan saja. Nanti saat ada sesuatu hal yang kita hadapi itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak bisa apa yang kita baca kita tidak bisa harus tahu terus, harus mengerti terus. Saya juga kadang-kadang tidak ngerti. Contoh, saya beri contoh. Satu ketika Yesus keluar, lalu dia melihat pohon ara, lalu dia mengutuk pohon ara. Di Injil Markus katakan belum musim buah ara. Nah, kalau Anda kata musim buah ara, lalu wajar dia ngutuk karena tapi kenapa belum musim? Waktu itu saya pikir aneh ya. Nah, saya simpan. Satu kali saya renungkan, saya pikir enggak masuk di akal. Saya khawatir nanti kalau orang di luar Kristen baca ini, ya pasti Tuhan Yesus, iya kan? Kok enggak logika. Ternyata kalau Anda nanti baca secara keseluruhan, itu Yesus mengajarkan iman. Kalau engkau punya iman sebiji sawi, kalau engkau berkata pada gunung pindah-pindah. Itu makanya waktu Yesus kan kering sampai akar-akar. Ya, itu mengajarkan tentang iman. Nah, supaya kita beriman tuh jangan sampai BBE. Apa itu BBE? Iya, BBE. Apa itu? Moga-moga. Nah, moga-moga enggak. Yang penting lakukan dulu lah. Kalau kita lakukan, nanti Tuhan akan bekerja dengan dahsyatnya. Nah, itu yang saya maksudkan. Kadang-kadang juga saya tidak mengerti untuk itu. Waktu itu saya lama, orang Surabaya bilang enggak saknyek lama. Tapi setelah saya baca secara keseluruhan, lalu saya baca persamaannya di Injil yang lain. Oh, ternyata Yesus mengajarkan tentang iman kepada murid-murid waktu itu. Kita berarti harus belajar juga konteksnya. Ditulisnya. Dari ceritanya. Jadi baca ada di Injil Markus, ada di Injil Lukas, ada di Injil Markus. Itu baca. Nah, nanti sih kita akan bisa paham sana. Nah, secara konteksnya kita paham, agar kita bisa terbuka. Oh, ini sehingga kalau ada orang tanya ya seperti ini saya bisa ceritakan. Baik, ada DC yang bergabung. Shalom Pak, mohon tanya, apakah seminar motivasi dengan hipnoterapi itu ilmiah dan sesuai dengan firman Tuhan ya Pak? Maaf kalau tidak sesuai dengan topik. Kalau motivasi dengan apa tadi? Sorry. Hipnoterapi. Saya tidak bisa sampai lebih jauh ke sana karena memang di luar batas apa yang saya bicarakan. Tapi kalau tentang hipnoterapi saya tidak mengerti tentang hal itu. Jadi kalau tentang seminar motivasi, kalau yang seperti yang saya lihat beberapa di televisi, bagus sih motivasi, memberikan motivasi supaya orang jangan sampai mengasihani diri sendiri, tapi termotivasi dengan apa yang ada pada dia bisa mengerjakan. Tapi kalau sudah sampai di hipnoterapi, saya belum pernah sampai ke sana, belum pernah. Jadi saya tidak bisa jawab itu ya. Baik. Berikutnya Pak, ada pertanyaan dari Ibu H. Shalom Pak, mau tanya, kalau ada anak berani sama orang tuanya memukul dan menampar, dia tidak mau minta maaf sama orang tuanya, padahal orang tuanya masih hidup, tapi minta ampunnya sama Tuhan saja, itu nggak apa-apa ya Pak? Ya pertama ya Bu ya, mungkin saya tidak menyalahkan, tapi itu pertama awal itu didikan orang tua dulu. Ya, jadi saya minta maaf. Nah, kalau dia sudah menampar orang tuanya lalu minta maaf kepada Tuhan Yesus, yang kelihatan aja Anda minta maaf, apalagi yang tidak kelihatan. Jadi harusnya dia minta maaf kepada yang kelihatan, terutama siapa yang dia tampar orang tuanya. Nah, baru dia kepada Tuhan Yesus. Sekalipun dia minta maaf ampun sama Tuhan Yesus akan berkata, mamahmu masih ada kok. Iya kan, mau ndak mau harus yang kelihatan dulu. Nah, jadi makanya saya katakan tadi ya, saya minta maaf sekali lagi karena didikan awal yang keliru. Kalau didikan awal yang baik, pasti anak tidak berlaku demikian. Pasti anak berlaku tidak kurang ajar terhadap orang tua ya. Nah, kalau sudah terjadi demikian, tentang pengampunan, ya anak harus minta maaf dan minta ampun sama orang tua, tidak hanya kepada Tuhan Yesus.
Jadi tidak bisa dong kepada Tuhan Yesus saja, sedangkan orang yang dilihat aja tidak minta ampun. Iya kan, itu kan ada perumpamaan juga di dalam Alkitab demikian. Jadi sekali lagi kalau anak tersebut hanya minta ampun pada Tuhan Yesus, tidak layak dia. Kenapa saya berani kata tidak layak? Yang kelihatan aja tidak minta ampun, apalagi tidak kelihatan. Jadi harus dia minta ampun dan minta maaf kepada orang tuanya. Makasih. Baik, berikutnya ada A yang bergabung. Shalom Pak, bagaimana kita harus bersikap kalau kita ini diperlakukan tidak adil karena kita melakukan kebenaran? Saya ini kerja di sebuah kantor dan saya berusaha untuk jujur dengan laporan-laporan yang dibuat sesuai dengan kondisinya. Tetapi teman-teman tidak suka dengan apa yang saya lakukan sehingga saya dikucilkan. Ya, itu pernah saya alami pada saat saya dulu kerja di salah satu bank di Surabaya. Saya melakukan kejujuran semuanya, akhirnya saya dikucilkan. Tapi setelah memang ada waktu nanti Tuhan akan angkat. Setelah terbongkar, waktunya Tuhan angkat kita dan akhirnya kita akan diberikan posisi yang lebih baik lagi. Jadi sudahlah, kita berlaku benar, berlaku jujur. Memang proses sakit. Saya mengalami, rasanya saya tidak terima. Apalagi karakter saya ini, kalau saya sikat atau saya pukul selesai. Tapi sudahlah. Iya kan, nanti ada waktunya. Makanya Alkitab katakan dengan jelas, mengampuni aja, karena kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Nanti ada waktunya, sabar aja ya. Saya sampaikan, saya pernah ngalamin. Sakit ya? Iya sakit, kudu, orang Surabaya bilang kudu. Orang ini kalau saya sikat habis gitu kan. Tapi sudahlah, ya sudah. Nah, tatkala muncul saatnya Tuhan buka knop atau Tuhan tekan knop, terbongkar semua. Akhirnya saya dapat jabatan lebih baik dan saya dapatkan 2 kali lipat. Orang yang memfitnah, orang yang disingkirkan oleh Tuhan sendiri. Jadi sekali lagi saya pernah alami, bertahan aja dulu ya. Memang sekali lagi proses itu sakit memang. Proses seperti andai kata pisau supaya bisa tajam harus diasah. Karena waktu diasah, kalau pisau itu bisa ngomong, aduh sakit ya kan. Nah, tapi nanti kalau sudah tajam bisa dipergunakan untuk apa saja, manfaatnya apa saja. Demikian juga kita. Oke, gitu ya. Jadi bertahan sajalah. Oke, baik. Tetap bersabar ya. Lakukan kebenaran. Kadang-kadang tadi kita ngobrol di awal tadi ya, kebenaran, kejujuran itu kadang-kadang memang menyakitkan. Betul. Betul. Orang bilang sok suci lu, lah lebih baik loh sok suci daripada sok kudis. Iya. Memang kadang-kadang orang sok suci lu. Sudahlah, udah katakan aja haleluya. Kalau orang kita dulu kalau orang gitu sok suci lu, ya haleluya. Lu haleluya lagi katanya. Ya enggak apa-apa daripada kita balas maki, iya kan? Baik, berikutnya ada Ibu I yang bergabung. Shalom Pak, terima kasih untuk apa yang disampaikan pagi hari ini. Pak, saya ini mau praktek firman, mengampuni suami. Tapi saya ini setiap pagi dibuat sakit hati dengan omelan-omelannya, dengan perkataan-perkataannya yang tajam, Pak. Usia kami sudah lansia, dan saya dan suami ini tinggal berdua. Saya sudah berdoa tiap hari agar Tuhan memberikan kesabaran dan pengampunan, tapi kok ya susah Pak kalau tiap hari disakiti. Saya harus bagaimana ya Pak? Ya Ibu, terima kasih. Harusnya satu batu satu tanah liat Ibu. Kalau batu dua-duanya pecah. Nanti. Nah, posisi tanah liat sekarang ada di Ibu. Ya, saya juga tidak menyalahkan. Mungkin saja ini pembentukan Tuhan yang Tuhan berikan pada Ibu. Ya, sabar aja, lakukan pekerjaan yang baik, lakukan pelayanan yang baik kepada suami. Nah, nanti satu kali waktu akan sadar, Bu. Memang sekali lagi, saya sih mudah mengucapkannya. Ya prakteknya kan? tidak mudah. Prakteknya tidak mudah, tapi makanya kita berlaku seperti tanah liat saja. Sabar. Bahkan ada patah kata kan, sabar itu subur kan. Jadi memang proses sakit Bu. Udah sabar aja. Lakukan itu dengan penuh hormat kepada Tuhan, hormat pada suami. Nanti satu kali waktu Tuhan akan ubah. Tuhan aku memang kapan sih Pak? Ya saya tidak tahu waktunya waktu Tuhan. Tapi kalau Ibu tetap berlaku baik, melayani dengan baik, tidak dengan ngeluh, tidak dengan
yang penting aku sudah kayak gini, tapi mendongkol hatinya, nah itu bisa lama, Bu. Lakukan dengan kasih, akan cepat, Bu. Gitu ya, Bu ya. Cuma itu tadi harus tahan proses. 5277 hampir senada nih. Sepertinya ada konflik juga dengan pasangan. Saya ini suka menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah, baik lewat Zoom atau pertemuan secara fisik kalau ada, Pak, dengan protokol tentunya. Tetapi ada seorang hamba Tuhan mengatakan kamu harus minta maaf pada suami. Jujur, Pak, saya ini agak susah karena suami saya itu bencekno, orang bilang. Apakah Tuhan mau menerima doa saya ya, Pak, kalau saya seperti itu? Ya, saya mau katakan dengan jelas, kalau kita masih membenci seorang ya, tidak mungkin dong doa kita akan dijawab. Ya memang sukar dalam proses, kita harus alami itu semua. Tapi seperti pertanyaan yang barusan ini tadi, harus tetap mengampuni, harus tetap memaafkan, menerima dia apa adanya. Nah sekarang kalau saya kembali waktu pernikahan kemarin bagaimana? Kan janjinya kan sampai maut memisahkan. Aku terima waktu ini. Nah, dalam mungkin susah ataupun senang. Nah sekarang dalam waktu cerewet atau enggak gitu, Pak, ya. Mestinya ditambah itu. Sekarang oke lah, terima nanti. Untuk itu ibu tetap berlaku baik, minta ampun sama Tuhan. Layanilah suami dengan baik atau pasangan Anda dengan baik. Nanti satu kali waktu pasti ada Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa. Maksudnya bisa mengubahkan. Tidak mungkin tidak. Nah sekarang kenapa kok lama kok tidak dijawab-jawab? Ya mungkin kita salah berdoa. Iya kan? Ayo minta ampun sama Tuhan, layani pasangan Anda dengan baik, dengan tulus, bukan dengan terpaksa gitu kan, bukan karena saya sebagai istri lalu saya melayani kok enak ya, enggak. Jadi lakukanlah bagianmu dengan baik, nanti Tuhan akan ubahkan suaminya atau pasangannya, ya gitu ya. Cuma itu sekali lagi, ya tahan dalam proses, tetap ada dalam pengampunan. Tuhan berkati. Melakukan firman itu memang tidak mudah dan ada harga yang harus dibayar, Pak. Ya. Harus, nggak bisa. Karena hadiahnya hidup kekal. Kalau Anda mudah melakukannya, biasanya hadiahnya kipas, Pak. Kipas angin. Nah, iya. Itu gampang biasanya tangannya. Betul. Bercanda kekasih Tuhan. Ya memang hidup kekal itu luar biasa loh. Ya memang. Ya orang kan berkata pada kita, kok enak kamu ngomong, tapi sudahlah. Itu memang sudah itulah kehidupan, ya kan? Kehidupan itu. Nah kalau Anda kata mau selesai persoalan, ya saya keluarkan kalimat ini, pulanglah ke rumah Tuhan. Nah sudah selesai persoalan. Capek dah, pulang aja. Tapi selama kita hidup pasti ada persoalan. Nah bagaimana cara kita nanggapin persoalannya? Seperti pertanyaan tadi, rasanya kok enak kok dia kayak gitu. Saya sudah ngampuni, saya sudah melayani, ya sudahlah. Nanti satu kali waktu Tuhan akan ubah dia. Asal pelayanan Anda tulus, murni dan ampuni dia. Tidak sambil ngamuk-ngamuk ya. Nanti, jangan kepahitan. Nah itu dia nggak berubah, Anda juga nggak dapat upah nanti. Itu dia. Sudah susah. Tambah susah lagi. Oke, Pak Cece, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Baik, kekasih Tuhan, pendengar Saudara Sangkakala, saya simpulkan apa yang kita bicarakan. Jadi kita sebagai orang benar, apapun terjadi di tengah kefasikan, di tengah orang berdosa, di tengah orang suka cemooh, kita tetap harus berlaku benar. Jangan ikut cara mereka. Kalau kita ingin ayat ketiga, apa saja yang diperbuat berhasil tergenapi. Namun ayat kedua, yuk baca Alkitab, simpan dalam hati, jiwa, roh, dan lakukanlah pelan-pelan saja. Jangan sampai tidak kita lakukan. Nah, dengan cara demikian saya yakin ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan saya katakan jelas, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih buat segala yang Tuhan sudah kerjakan, baik kami yang ada di studio ini, demikian juga para pendengar. Anugerah kasih sayang Tuhan memberkati kami semua di dalam kekuatan, kesehatan, perlindungan dari Tuhan. Jauhkan dari kami rancangan jahat manusia, jauhkan dari kami dari malapetaka mara bahaya, jauhkan dari kami juga sakit penyakit menular sekarang ini Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah dan roh Tuhan Yesus, baik kami sebagai
narasumber, bahkan penyiar di sini, demikian juga para pendengar. Terima kasih, berkat-Mu turun atas Radio Sangkakala dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak Cece, terima kasih sudah Tuhan menjadi berkat berkati. pagi hari ini. Tuhan Tuhan memberkati, berkati. Pak. Sampai ketemu lagi, Pak. Ya, sampai ketemu. Ulang tahun depan ya. Haleluya. Haleluya. Oke, kekasih Tuhan, tetap sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lakukan kebenaran firman Tuhan, maka Anda akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuat-buatnya berhasil. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.